Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita sampai di hari yang ke-30. Di hari yang ke-30 dalam 40 hari rangkaian hidup dalam Mazmur Tuhan. Puji nama Tuhan Saudara, hari ini kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-128. Nah, sebelum kita melihat Bapak Ibu Saudara, kita akan merayakan Hari Ibu atau Mother's Day pada hari Minggu nanti. Dan saya mau mengajak saudara dalam 1-2 hari ke depan menjelang weekend, kita akan melihat Mazmur berbicara tentang rahasia keluarga yang diberkati Tuhan. Rahasia keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat Mazmur pasal 128. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, setiap orang, setiap manusia di dunia ini merupakan anggota dari sebuah keluarga. Merupakan anggota dari sebuah keluarga. Dan di dalam keluarga tersebut, setiap orang mempunyai peran. Di dalam setiap keluarga, setiap orang mempunyai peran. Ada peran sebagai suami, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai mama, ada peran sebagai orang tua, sebagai opa oma, ada peran sebagai anak-anak, ada peran sebagai cucu-cucu, ada peran sebagai mertua, menantu, ada peran di dalam setiap keluarga. Nah, berbicara mengenai peran Bapak Ibu Saudara, di setiap keluarga, peran-peran tersebut haruslah memiliki fungsi. Di dalam setiap keluarga, peran-peran tersebut harus berfungsi. Harus berfungsi, Bapak Ibu Saudara. Adapun buat rumah tangga yang mungkin belum dikaruniai anak, atau Tuhan punya rencana yang berbeda, tetap fungsi-fungsi tersebut bisa dilakukan. Fungsi sebagai orang tua dan fungsi sebagai suami istri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara melihat bahwa keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga dikatakan di dalam Mazmur 128, keluarga yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang pertama mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, apabila kita mempunyai peran, panggilan, tugas dari Tuhan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, firman Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Baiklah kita menjadi ayah dan suami, opa yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian juga dengan istri. Apabila peran Anda, panggilan Anda sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang oma, maka keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang terdiri dari bukan saja ayah atau suami yang takut akan Tuhan, tetapi juga istri, ibu, oma yang takut akan Tuhan dan hidup di jalan-jalan kebenaran Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, keluarga yang berbahagia adalah
Kita mau lihat ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, hari ini saya mau menyoroti memang peran ayah dan peran ibu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat 2 mengatakan, engkau memakan hasil jerih payahmu, jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jerih payah ini secara sederhana ya saudara, saya mau katakan bahwa jerih payah sama dengan usaha. Orang yang hidupnya berbahagia adalah orang yang memakan hasil dari usahanya, hasil dari kerja kerasnya. Karena itulah yang dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu di dalam hidup harus diusahakan, harus ada jerih payah. Sebagai suami, ada usaha jerih payah untuk bekerja, mencari nafkah. Sebagai istri, ada usaha untuk menjaga anak-anak, mendidik anak-anak, untuk juga mensupport suami. Tapi kalau kita bicara orang-orang yang tinggal di luar Indonesia, ada banyak presentasi, bukan hanya suami saja yang kerja, tetapi istri juga bekerja. Nah saudara, satu hal, baiklah kita bekerja, berjerih payah, berusaha dengan benar. Bekerja dengan berusaha, bekerja dengan jujur, bekerja dengan hikmat. Itu artinya berjerih payah lewat tanganmu. Dan juga tetap beraktivitas, stay active. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara dalam hari-hari ini juga yang tinggal di rumah, atau mungkin memang ada saudara yang sedang membangun usaha, atau mungkin yang sudah retire dan lain-lain. Firman Tuhan mengatakan tetap untuk beraktivitas. Ada tulisan dari firman Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Saudara, masukkanlah di dalam setiap aspek hidup kita usaha dan jerih payah. Bukan hanya bicara soal pekerjaan, tetapi menjadi orang tua juga bukan hal yang gampang. Karena itu, berjerih payahlah, berusahalah menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, menjadi orang tua yang hidupnya bisa menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Berusaha, berjerih lelah, berusaha untuk tetap berkembang, mau maju, mau belajar, mau untuk belajar hal-hal yang baru. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi, pada hari ini kita akan melihat saja ayat yang pertama dan yang kedua ditinjau dari sudut orang tua, sudut suami, peran sebagai suami, ayah, dan peran sebagai ibu atau istri. Apabila saudara kita mempunyai peran dan tugas panggilan sebagai ayah atau sebagai ibu, itu merupakan tanggung jawab kita untuk berfungsi. Nah, disitulah dibutuhkan usaha dan jerih payah untuk tetap berfungsi, Bapak Ibu Saudara. Karena hari-hari ini kelihatannya saudara ada banyak hal yang iblis berusaha hancurkan. Yang pertama iblis berusaha hancurkan adalah keluarga. Ada banyak orang tua, peran-peran yang sudah tidak lagi berfungsi. Walaupun masih tinggal satu rumah, tetapi fungsinya sudah tidak baik lagi. Bahkan sudah tidak berfungsi, sudah rusak dan lain segala macam. Dan biar dalam hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat hidup kita. Apakah peran kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai cucu, sudah mempunyai fungsi? Mari kita berjerih payah. Karena ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Puji nama Tuhan saudara, doa saya biar Mazmur ini bukan saja memberikan kita pencerahan dan berkat, tetapi juga mampu mengubah hati kita untuk berfungsi sesuai dengan peran kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.